Selamat datang di M. Harvin Zuhdi Channel, channel YouTube yang menghadirkan dakwah kultural virtual dengan pemahaman moderasi agama, menghadirkan juga cerita-cerita tentang perjalanan kehidupan yang humanis dan sublimatif dengan 3 mutu: membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra biharfin, karir bi alfin. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadratul muhtaramin, hadratul musallin, rahimakumullah. Para hadirin, hadirat, hadirin rahimakumullah. Setiap orang ingin dalam kehidupan ini diberikan kemudahan. Setiap orang ingin dalam kehidupan ini diberikan keberkahan. Setiap orang ingin dalam kehidupan ini diberikan keamanan. Aman baik dari kejahatan jin atau kejahatan manusia. Baik juga dari fitnah-fitnah kecil atau fitnah besar. Kemudian kita juga ingin mendapatkan keberkahan-keberkahan, baik keberkahan lahir atau keberkahan batin. Baik keberkahan itu untuk kita atau keberkahan untuk orang-orang yang kita cintai. Anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Kita ingin seluruh keberkahan itu juga mereka dapatkan. Setiap orang juga menginginkan rahmat dari Allah SWT, diberikan kemudahan atas segala urusan, baik urusan dunia atau urusan ukhrawi. Dan terkadang para hadirin rahimakumullah, untuk mendapatkan hal-hal tersebut, tentu manusia mengambil apa yang disebut dengan wasilah. Wasilah artinya perantara. Kita agar ingin aman, kalau berkendaraan tentu pakai helm. Kalau pakai motor pakai helm. Kemudian kalau naik mobil pakai seat belt, ikat pinggang, ya. Kemudian kita bawa surat-surat, ada SIM, ada STNK, ada KTP dan sebagainya. Insya Allah aman di perjalanan. Berikutnya, kemudian ada yang kita melengkapi diri sendiri juga dengan pengaman-pengaman yang lain. Ada orang bawa senjata. Dalam sejarah kehidupan manusia, usia senjata itu sama dengan usia peradaban manusia. Bahkan makhluk-makhluk selain manusia, binatang-binatang dipersenjatai oleh Allah SWT. Cumi diberikan senjata, ada tinta yang disemprotkan sehingga dia bisa berlari dari musuhnya. Anjing diberikan taring. Macan, harimau diberikan taring yang kuat dan juga cengkraman yang sangat kuat. Burung elang punya cengkraman dan paruh yang sangat kuat sekali. Semua itu adalah senjata yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, untuk dia melindungi diri dari makhluk yang lain dan juga untuk mencari nafkah. Manusia juga demikian. Manusia mengenal persenjataan di berbagai daerah itu kemudian bermacam-macam. Di Aceh kita kenal rencong. Senjata rencong yang biasa diselipkan kalau di foto-foto pahlawan dari Aceh itu, Teku Umar, apa itu kelihatan, ada rencong. Di Jawa Barat ada kujang. Di Jawa Tengah, Jawa Timur ada keris. Kita di Lombok niki ada kelewang. Kemudian di mana lagi ada mandau dan ada berbagai macam senjata. Kemudian juga senapan. Ada senapan angin, senapan mesin, senapan buru dan lain sebagainya. Bahkan hari ini
Peradaban tentang teknologi persenjataan ini luar biasa sekali. Antar negara itu mempersenjatai negaranya dengan persenjataan yang paling mutakhir. Kita kenal dari pesawat tempur B-12 yang membawa bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki, sampai dengan perang Teluk, ya, perang multinasional yang dipersenjatai dengan pesawat F-16. Sekarang ada pesawat F-25. Ada yang mempersenjatai diri dengan berbagai macam. Ada yang pakai rompi anti peluru. Kalau pejabat-pejabat negara, presiden, itu selain ada pas pampres pengawalan ketat, bahkan disisir terlebih dahulu. Tempat itu harus disisir. Ada enggak hal-hal yang membahayakan? Kemudian mobilnya anti peluru, bahkan anti tank. Bajunya anti peluru. Jadi presiden, wakil presiden itu anti peluru dia kalau di tempat-tempat umum. Walaupun dia bentuknya kayak batik, tapi anti peluru. Ada stressing yang ingin izin saya sampaikan kepada saya dan kita semua di sini. Sesungguhnya ada senjata yang luar biasa diberikan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Senjata ini yang luar biasa kuatnya, senjata ini yang luar biasa ampuhnya. Kalau kita punya pistol, kemungkinannya dua. Pistol kita punya tapi lupa kita bawa, atau ingat kita bawa pelurunya habis. Kan percuma. Tetapi para hadirin, kita berikan satu kekuatan di mana kita ingin aman, ingin keberkahan, ingin rahmat, ingin dimudahkan urusan. Kita umat Islam diberikan satu kekuatan yang disebut dengan al-wirdu. Kekuatan wirid. Wirid itu diambil dari kata warada yaridu, wardan wa mauridan. Bahwa waridun dzaka maurudun. Jadi wirid itu artinya sesuatu yang mengalir. Makanya kalau bahasa Arabnya air yang mengalir itu ma'un warid. Air yang mengalir. Wirid artinya kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah atau Rasulullah, atau kita dapat hidayah dari Allah untuk selalu kita amalkan. Inilah wirid. Dan wirid yang paling nomor satu adalah Al-Quran. Kemudian berikutnya wirid-wirid yang lainnya. Nabi SAW dalam hadis yang sahih menjelaskan, siapa yang membaca kalimat ini 3 kali maka pagi hari, maka dia aman sampai dengan maghrib. Siapa yang membaca maghrib, maka dia aman sampai subuh. Apa kalimatnya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalimat yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak butuh 1 jam, bahkan tidak butuh 5 menit. Maghrib atau sekarang kita bisa baca dan amalkan. Ini yang akan membentengi kita. Kata Nabi apa? Lam yara fi dzalikal makruh. Tidak dia melihat pada hari itu sesuatu yang dia benci. Apa yang dia benci, dia tidak akan diperlihatkan oleh Allah. Artinya dia dilindungi. Dalam riwayat lain, lam yadurruhu syai', tidak akan dimudaratkan oleh apapun juga. Pendek sekali. Tidak sampai 1 surat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan-kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita baca ini lazim, tapi wirid, artinya tidak hanya sekali kita baca. Terus istiqomah dan continue kita baca, maka insya Allah kita akan diberikan keamanan lahir dan batin. Seandainya kita masuk ke lubang ular, maka ular tidak akan mematok kita.
bisa ular tidak akan bisa memudaratkan kita. Dan itu yang terjadi pada sahabat Khalid bin Walid. Ketika di satu peperangan, dan Khalid bin Walid kemudian diundang oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Kemudian mereka bertanya, apa yang diajarkan pada kalian oleh Muhammad? Khalid bin Walid mengatakan, Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu. Kemudian mereka berkata, kalau betul Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, Nabiullah, itu katanya. Kami sudah pernah mendengar bahwa Nabi Musa itu tongkatnya jadi ular, tongkatnya memecah lautan. Kami pernah mendengar bahwa Nabi Isa itu menghidupkan orang mati. Kami pernah mendengar bahwa Nabi Isa itu menyembuhkan orang bisu, orang buta, menghidupkan burung dan lain sebagainya. Saya ingin sekarang, katanya, saya ingin buktikan apakah betul Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian disuruh minum bisa racun yang paling ganas. Dia disuruh minum racun, di mana racun ini adalah racun yang sangat-sangat luar biasa ganasnya. Tidak butuh 1 jam, hanya berapa menit orang akan mati, terbakar ususnya dan darahnya jadi beku, jantungnya terhenti. Nih, kalau kamu betul adalah percaya kepada Muhammad, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, sebagaimana yang dia dakwahkan, bagaimana dia mengaku, coba minum ini. Khalid bin Walid mengambil. Kemudian dia membaca, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa memudaratkan. Ma'asmihi, dengan nama Allah tidak akan bisa memudaratkan apapun. Syai'un fil ardi wala fis sama', apapun di langit ataupun di bumi tidak bisa kita mudarat. Kemudian Khalid bin Walid meminum. Sambil ngobrol, biasanya hanya beberapa menit orang akan mati. 1 jam tidak mati. Katanya coba biarkan, mungkin besok pagi akan mati ini. Ternyata sampai besok pagi masih tetap. Sampai beliau balik ke Madinah juga sehat. Hadirin rahimakumullah. Inilah kekuatan wirid yang dimana kalau kita lazim, maka wirid itu akan selalu bersama kita. Nabi dalam hadis yang sahih juga menjelaskan, man shalla alayya marratan wahidah sallallahu biha 10. Siapa yang baca salawat kepadaku 1 kali saja, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, 1 kali, maka Allah akan bersalawat padanya 10 kali. Para ulama mengatakan as-salah minallah hiya rahmah. Salawat dari Allah itu artinya rahmat. Sekali kita baca salawat pada Nabi, maka kita akan diberikan rahmat 10 oleh Allah SWT. Rahmat itu bisa sehat, rahmat itu bisa karir kita bagus, rahmat itu bisa selamat di jalan, rahmat itu bisa seluruh urusan kita dimudahkan, hutang kita dilunasi. Itulah rahmat Allah SWT. Luar biasa. Kekuatan salawat ini luar biasa sekali. Ini diwiridkan. Sering kita membaca salawat. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah inni uhibbuk. Saya mencintaimu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, berapa kali kamu baca salawat? Ya, setiap selesai salat atau pagi, sore saya baca salawat. Belum cukup. Kalau begitu saya jadikan waktu saya baca salawat kepadamu al-an, sekarang. Ikrar kamu mencintai saya terbukti kalau kamu tetap baca selawat kepadaku. Masya Allah. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau di sini saya akan dekat dengan engkau ya Rasul. Salat bersama, pergi perang bersama, ketemu setiap hari bisa. Tapi nanti kalau di akhirat, apakah saya bisa duduk dekat denganmu di akhirat?
Entah engkau berada di mana, saya berada di mana ya Rasulullah. Saya tidak tahu nasib saya nanti di akhirat, di padang mahsyar, di mizan, di siratal mustaqim, di al-kausar. Saya tidak tahu berada di mana. Saf saya dengan siapa, saya tidak tahu. Nabi menjawab, jangan khawatir, al-mar'u ma'a man ahab. Setiap orang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai. Jadi kalau kita cinta sama Rasulullah, maka harus banyak membaca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat bertanya, siapa yang paling dekat duduknya nanti dengan engkau di akhirat ya Rasulullah? Apakah istri-istrimu? Apakah anak cucu keturunanmu? Atau sahabat-sahabatmu? Nabi menjawab, awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat posisi duduknya denganku besok dari kiamat, aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga kalau kita telusuri ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, tidak ada satu ayat Al-Quran yang lengkap di sana disebut mulai dari Allah, malaikat, kemudian orang-orang mukmin, kecuali pada konteks salawat pada Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam perintah salat, dalam perintah zakat, dalam perintah-perintah syariat yang lain, tidak ada yang lengkap seperti ini. Innallaha, sungguhnya Allah. Tidak cukup dengan Allah. Wa malaikatahu, dan seluruh malaikat. Yusalluna ala nabi, bersalawat atas Nabi. Allah saja salawat pada Nabi. Ulama mengatakan as-salah minallahi ar-rahmah. Salawat dari Allah kepada Nabi adalah Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Wassalah minal malaikah wal istighfar. Adapun salawat dari para malaikat adalah istighfarnya para malaikat atas Rasulullah SAW. Dimintai ampunan kepada Allah. Sama seperti fadilah kita membaca surat Ad-Dukhan para hadirin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, siapa membaca surat Ad-Dukhan malam hari, yastaghfiruhu sab'una malakan, maka dia akan dimintai ampun oleh 70.000 malaikat. Fadilahnya. Kemudian ayatnya dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, perbanyaklah baca salawat dan salam atas diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu wa sallimu, bentuk fi'il kata kerjanya dari fa'ala yufa'ilu taf'ilan wa tif'alan wa taf'alan wa taf'ilatan. Kata ulama sarf itu menunjukkan litaksir, menunjukkan banyak dan sering. Jadi sallu wa sallimu artinya sering dan banyak-banyak. Jadi kalau mengatakan daraba Zaidun Amran, Zaid memukul Amr, dia mungkin sekali mukul atau 2 kali. Tapi kalau daraba Zaidun Amran, artinya Amr sering memukul Zaid. Begitulah dalam konteks ilmu saraf. Kalau kita kupas ayat ini. Ayatnya juga menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu, seakan-akan suatu ini sangat penting sampai Allah panggil. Dalam ayat salat ada enggak? Ya ayyuhalladzina amanu sallu, salat. Ya ayyuhalladzina amanu sumu, puasa. Tidak. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba, dalam bentuk kisah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'ala. Tapi dalam konteks salawat, lebih dari bentuk perintah salat, lebih dari bentuk perintah zakat, lebih dari bentuk perintah puasa, haji dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk haji dalam bentuk khabar atau jumlah khabariyah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
dalam bentuk khabariyah. Tapi ini dalam bentuk insya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Semua kata nida dalam Al-Quran, nida artinya panggilan-panggilan. Ya ayyuhal, ya ayyuha, ya ayyuha, atau ayyuha. Itu menunjukkan dia penting perkara itu. Sehingga Allah sendiri menggunakan kata panggilan, kata seru. Hei, hei, ya ayyuhal, ya ayyuhal. Sehingga Allah mengatakan ya mukmin saja dia cukup. Ya al-mu'minun dia cukup. Atau ayyuhal mu'minun dia cukup. Tapi digandeng antara nida dengan mausulnya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil itu adalah iman kita yang dipanggil. Sallu alaih, perbanyak salawat. Wasallimu, ya, sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini luar biasa. Salawat pada Rasulullah SAW itu akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan pada diri kita, keberkahan pada anak-anak kita, keluarga kita, rezeki kita. Itulah luar biasa daripada salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil jalan, kalau kita jadi pegawai negeri di kantor, lagi duduk baca salawat. Kalau anda baca Al-Quran atau baca yang lain misalnya istighfar atau kalimatut thayyibat. Ya. Kalau kita mungkin di ladang, sambil jalan, sambil ngawis, sambil napi, nawong, sambil ngerampe, baca salawat. Ya. Atau napi misalnya. Nah niki mulazamah, jadi wirid. Sehingga nanti wirid salawat, wirid istighfar, wirid apapun, itu nanti akan kelihatan keberkahannya. Inilah wirid. Begitu juga istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara di surah Nuh. Bahwa kalau kita banyak beristighfar, hujan akan turun bawa kesuburan. Hujan bukan hanya hujan air, tetapi juga hujan berkah yang lain. Hujan bukan ayatnya menjelaskan yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Tidak hanya hujan air yang turun, tapi juga hujan keberkahan, hujan rizki, hujan uang dan lain sebagainya. Wa yumdidkum bi amwalin. Kita akan yumdid, artinya akan diperpanjang, artinya banyak begitu. Harta itu tidak putus-putus. Yumdid, madda yamuddu, tamdid, jadi panjang. Harta itu kekal, harta itu isah, ya demen itu ya, harta itu ya akan habis-habis. Kalau kita senang beristighfar. Wabani, dan juga anak. Ada orang zaman Al-Imam Al-Hasan Al-Basri datang 3 orang. Yang pertama bertanya, Tuan Imam, saya ini sudah 3 kali panen, gagal terus katanya. Oh, kamu sering istighfar? Istighfar aja sering-sering katanya. Nanti Allah kasih kamu penghasilan, hasil ladang sawah yang ini katanya. Datang satu lagi, Tuan Imam, saya ini pengusaha, tapi banyak pinjaman, terus sekarang banyak utang, terlilit utang. Saya malu keluar rumah karena banyak orang nagih dan sebagainya. Oh, kamu banyak istighfar katanya. Ya. Ini mulai berbisik. Itu tadi ingin hasil sawah ladangnya ini kok suruh istighfar. Saya hutang saya banyak, istighfar. Satu lagi datang, Tuan Imam mau nanya ini. Saya ini sudah hampir sekian tahun menikah, belum punya anak katanya. Jadi rumah itu rasanya sepi, saya juga khawatir siapa nanti akan mewarisi harta saya. Istighfar katanya. Akhirnya mereka bilang, enggak penaon jaga ulama nih istighfar doang. No ketuan istighfar, denara salainan. Disuruh baca surat An-Nuh tadi itu. Surat Nuh tadi. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Itulah istighfar. Kekuatan istighfar yang sungguh-sungguh luar biasa. Kekuatan istighfar. Kemudian
Hal-hal lain kalau dalam Al-Quran, tentu bagi seorang yang menghafal Al-Quran bagus, tetap murajaah atau takrir, ya. Tetapi bagi yang tidak menghafal Al-Quran atau hanya menghafal surah-surah pendek pun bagus mengulang-ulang ayat-ayat pada surah-surah pendek. Dulu ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Haris dari Bani Aus, Ansar di Madinah. Pada waktu sahabat ini meninggal dunia, itu malaikat banyak sekali turun memandikan, mengafani, menyolati dan mengantarkan. Yang bisa lihat itu hanya Nabi. Nabi bertanya pada para malaikat, wahai malaikat, ada apa sih gerangannya sahabat saya ini, Muawiyah bin Haris ini, kok sampai kalian ini turun untuk ikut memandikan, mengafani, menyolati, bahkan ikut menurunkannya di liang lahat. Para malaikat menjawab, kami mendapatkan kabar dari Allah dan perintah bahwa orang ini, Muawiyah bin Haris ini, tidak berdiri, tidak duduk, tidak telentang, tidak berbaring, kecuali tetap membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selalu baca itu, kemana-mana, mbembe lain, mbembe taon, tetap baca Qul huwallahu ahad. Lah kalau kita dalam kehidupan niki ya kita railah di mana tempat kita, kan? Nah, kalau orang nanya, sila mentelah niki, Qul huwallahu ahad Allahus samad. Kita jualan di toko, Pak, pirajin niki, Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya kita railah. Ada di Lombok, niki dari Napiara niki dari Gerung daerah Tempos. Dulu orang ini dia tidak kaya, dia dapat sugih lalu, biasa-biasa sederhana. Tapi semua anaknya sukses, semua anaknya sukses. Okay. Ukuran lihat gubuk niki sukses niki ya sekolahnya sarjana semua, boslah pun jadi pegawai negeri, begitulah kira-kira kalau standar sukses di kampung-kampung gitu. Anaknya juga begitu, padahal orang biasa. Okay. Ternyata orang ini pengamal Qul huwallahu ahad. Mbembe lain tetap baca Qul huwallahu, lalon ngawis. Ya ngaret dengan lalon ngawis. Qul huwallahu adallahu samad. Oleh ngaret belembah regang Qul huwallahu adallahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus tetap diamalkan. Sehingga akan kelihatan berkah itu akan muncul. Barokah nikah tidak langsung muncul, tapi perlu istiqomah, perlu wirid sehingga dia akan muncul. Sama seperti tebu, sama seperti gula, dia perlu proses sehingga jadi gula. Nah, tiang pelenggu sami niki juga diberikan posisi yang sama dengan orang yang lain. Posisi orang jadi kaya seluruh manusia. Posisi orang jadi waliullah, jadi ulama seluruh manusia, tidak ada yang dibedakan oleh Allah. Yang berbeda itu adalah proses, tahan tidak kita diuji dalam proses. Orang jadi waliullah karena dia tahan dalam proses. Orang jadi ulama besar karena tahan dalam proses. Imam Syafi'i mengatakan, seumur hidup saya tidak pernah kenyang. Dia kuah besuh, baik pada waktu menuntut ilmu sampai sekarang ini tidak pernah. Kecuali sekali di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Itu pun karena tahu pemilik rumah adalah Imam Ahmad bin Hambal. Itu Imam Syafi'i. Bahkan Imam As-Suyuti mengatakan, selama saya belajar di Mekah, saya ndek kuat tahu rasain bagaimana rasa daging. Begitulah dia tahan di dalam menuntut ilmu, sehingga baru kelihatan nanti. Ya. Inilah wirid, inilah kekuatan wirid yang sesungguhnya akan ikut serta bersama kita. Wirid niki ya seperti niki, bayangan niki sila. Lingon niki bayangan kita. Kemana kita jalan wirid itu ikut. Itulah berkah. Itulah berkah. Dulu di Jawa ada pondok pesantren dulu sekitar tahun 1700-an lewat mungkin. Ada seorang santri di Jawa itu selalu mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim.
Kata gurunya, siapa yang sering membaca Bismillahirrahmanirrahim bahkan dijadikan wirid, maka nanti banyak keajaiban yang dilihat dalam hidupnya katanya. Jadi santri ini sampai disebut santri Bismillah. Bismillah doang amalan. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah saja. Sehingga suatu saat gurunya pergi berhaji. Guru ini pergi berhaji. Dia kangen sama gurunya. Setelah gurunya sampai di Mekah, kangen sama gurunya. Karena biasa tempat ngaji kan libur jarin. Akhirnya dia ke pantai. Melihat keberadaan guru, ya Allah katanya. Lampak bemah cobaan. Bismillahirrahmanirrahim, lampak nilai air. Sampai datang ikan yang diutus oleh Allah, itu kemudian mengantarkannya ke Jeddah. Sampai dia bertemu, ya, temu dengan gurunya. Kaget guru, "Yoh, kapan kamu datang? Kloter berapa ini? Pakai travel apa?" Berkat Bismillahirrahmanirrahim. Nikilah hal-hal yang luar biasa. Kalau perlu gue baca di manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, di manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani juga dijelaskan. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang ngajar di pondoknya, di ma'hadnya, di madrasahnya. Di belakang itu kebun, belakang pondok itu kebun. Syekh Abdul Qadir ngajar begini. Wahai para hadirin, murid-muridku, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim serta yakin ketika baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ruhnya, batinnya, jiwanya, seluruhnya ikut membaca Bismillahirrahmanirrahim, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma'. Baun keber, dia tahun lampak di atas air. Itu katanya. Dia bisa terbang dan bisa jalan di atas air. Kalau dia betul-betul baca Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan yang lewat di belakang pondok niki, pondok Syekh Abdul Qadir Jailani, arah maling. Mbak jagalian nama maling, pengajian malam. Dia lewat niki, dia dengar sepintas maling haliwat niki, dengar pengajian Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengatakan, siapa yang yakin baca Bismillahirrahmanirrahim maka bisa terbang dan bisa jalan di atas air. Kemudian maling ini lalu beraktivitas, selalu maling dengan kan apes dan sial malam itu, kendaitan. Maling tuber pelai maling niki. Pelai dengan wah luwe. Ia dejok lau dengan wah penuh. Daya lain dengan wah luwe. Ya ada mundur dengan lemudi jauh kelewang jauh macam. Ya ada momot mati. Tetapi di depan ada sungai Dajlah yang terkenal di Baghdad itu. Sungai Dajlah terkenal itu ya lebih bebalok ben dalam. Bu sungai Dajlah ni kanan kode beberapa kokok Gunung Sari. Sungai Tigris kayak Nil, dia besar. Luasnya itu mungkin sampai setengah kiloan, 500 meteran sungai niki. Bu yule bebaluk bu dalam ya dah kada tongono be ada keselam be sembok ben ke malam bule bebaluk ya dah dento enantan bentan tak pelayanan be. Dia ingat tadi waktu lewat Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama besar dalam mazhab Hambali, ahli hadis. Beliau mengatakan siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim yakin seyakin-yakinnya ikut membaca Bismillahirrahmanirrahim, rohnya, jiwanya, lidahnya, kulitnya ikut, dia bisa terbang di udara dan juga bisa lari di atas air, jalan di atas air. Ya ingat, dalam keadaan terpojok seperti itu, udah sungai di depan dengan wayan karingnya terpekok doang, niki benar seko benar tempuk. Bismillahirrahmanirrahim, barbar di atas kokon. Baru speedboat ruan niki pelai. Sampai di ujung sungai. Bon kemomotan barat niki, dia belum sadar. Alhamdulillah. Baru dia sadar. Saya tadi lari di atas air. Kok bisa begitu? Baru dia kenapa? Oh ini
Besok pagi dia datang menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian bertaubat kepada Allah SWT, dibimbing, dan kemudian menjadi khawas talamidihi, kemudian menjadi murid-murid yang dekat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Gitulah para hadirin, inilah kekuatan wirid yang yang harus setiap saat kita punya wirid. Tidak boleh kita tidak punya wirid. Karena tidak ada yang tidak pernah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Semuanya sudah diajarkan. Bahkan agama Islam ini adalah agama doa, agama wirid. Dari seluruh aktivitas kita, doa. Coba, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dan amatani wa ilaihin nusyur atau ilaihil masir. Tergantung bangun siang, bangun malam. Kemudian membaca awal surat Al-Imran. Bangun tidur, kita mau ke jeding, baca doa masuk jeding. Begitu dalam jeding, keluar baca doa, keluar jeding. Pakai baju, tergantung baju layak, tangkong layak atau tangkong baru. Kalau baru doanya ini, kalau tangkong layak doanya ini. Ada doanya, wirid itu ada. Kemudian kita wudu, setelah wudu ada doanya. Kemudian kita sholat, di seluruh gerakan sholat itu doa. Seluruh gerakan doa. Dari doa iftitah terus doa dan puji-pujian kepada Allah SWT. Kemudian kita berangkat, mau makan, doa. Setelah makan, doa. Minum, lain doanya. Mau ke kantor, sila. Mau ke kantor, keluar rumah, ada doanya. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla aw azilla wa zalla aw dhilma wa dhulama wajhalu jahala li. Naik kendaraan, start kendaraan, bismillahilladzi bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Keluar dari rumah, bismillah majriha wa mursaha rabbil ghafurur rahim. Baca. Di jalan kita melihat ada orang kecelakaan, tertabrak atau segala, ada doanya. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bihim. Sampai di tujuan ada doanya. Alhamdulillahilladzi sakharana hadza ma kunna lahu muqrinin ayibun taibun li rabbina hamidun. Masuk ke tempat kerjaan, baru mulai baca, ada doanya. Selesai, ada doanya. Pulang sampai di rumah ada doa, tidur lagi ada doa. Kalau tidur sendiri cukup bismikallahumma ahya wa amut. Kalau tidur sama istri, Allahumma inna a'udzubika minal Allahumma jannib syaitan wa jannib syaitan fima razaqtana. Nah itu doa kalau tidur sama istri. Nah lain-lain tanda tajab. Masya Allah. Dalam tidur kita mimpi, solah impin, ini doanya. Lengi impin, ini doanya. Aneh, lengkap. Kebasing, ada doanya. Alhamdulillah, yang dengar yarhamukallah, beratkan cebakur batur assalamualaikum, itu doa seluruhnya. Jadi tidak ada yang tidak ada doanya. Dan itu wirid yang menjadikan Tiang Pelunggu Sami terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masya Allah, luar biasa. Tinggal hanya pertanyaannya, apakah kita istiqomah atau tidak? Istiqomah atau tidak? Karena kalau kita istiqomah, maka insya Allah akan mendatangkan karamah. Karamah artinya keajaiban-keajaiban yang kita akan lihat. Niki para hadirin, dulu ada orang yang selalu istiqomah dengan meminta rizki yang berkah. Setiap apapun dia minta berkah. Begitu minum mudahan ini berkah. Apa saja dia minta selalu berkah. Kemudian suatu ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan, dia diberikan uang emas, banyak uang emas. Ada utusan yang datang, ini uang emas hadiah. Tetapi uang ini tidak ada udah isya ya. Tapi uang ini tidak ada berkahnya. Oh, kalau tidak ada berkahnya saya tolak. Ditolak uang itu karena tidak ada berkahnya. Karena dia selalu minta yang berkah saja. Terakhir diberikan uang dirham. Uang dirham itu kepeng biasa lah, kepeng tepung, kepeng logam biasa. Tapi ada berkahnya. Oh, kalau ada berkah saya terima. Pokok nara berkah.
Dia terima uang ini, dia pakai beli ikan, beli nempak. Mau 2 empak. Cobaan baik kepeng masak sekarung ni kepiran mau. Andong perahu mau beli. Niki ambil hanya 2 dirham, dia bisa beli ikan. Begitu ikan itu dibetak, dibersihkan isi perutnya karena mau digoreng jadi kando. Sugul permata lihat dia nampak nike. Permata, ada 2 nampak niki, permata. Raja pada saat itu ingin membeli tapi tidak dikasih. Saya tidak jual ini tuan raja. Tapi kalau raja mau silakan ambil jadi hadiah. Oh kata raja, saya mau beli kamu tidak kasih. Justru kamu kasih saya hadiah. Kalau begitu saya juga kasih kamu hadiah. Ini raja. Suruh menteri, menteri agraria, sikut ukur. Kasih dia pira hektar sawah, pira hektar bangkat kebon, landang, beng untuk dengannya. Masya Allah. Gara-gara uang sedikit tapi dia berkah, mendatangkan rezeki yang luar biasa besar. Mudah-mudahan majelis kita berkah, mudah-mudahan kedatangan kita berkah, mudah-mudahan keluarga kita berkah, mudah-mudahan anak istri kita berkah, mudah-mudahan ilmu dan ma'rifah kita berkah, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita membawa berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wasikum manasibi taqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.